Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama Aska Elektrik. Oke guys, kali ini saya kedatangan mesin las merek Rhino ya, MMA 200. Ini katanya kesambar petir guys, tapi sebelum kesambar petir itu untuk BBM nya ini susah diaturnya guys. Kita langsung coba aja guys. Ini udah saya buka covernya. Saya ngedapatin ada kapasitor pecah di sini. Ini kapasitor tengah ini pecah nih. Tuh. Tapi yang jelas 24 volt nggak nyala ya. Kita mau cek dulu apakah PCB bawah bagian power supply ini, bagian bawah PCB bawah atau kan PCB yang atas yang rusak ya. Kita akan cek dulu. Kita coba nyalakan. Tadi sempat saya nyalakan, ternyata nggak ngetrip guys, nggak ada yang konslet ya. Kita coba nyalakan. Udah saya tancapkan. Kita nyalakan saklarnya. Oke, indikator 24 volt nggak nyala, kipas juga nggak nyala. Kita coba lihat tegangan di bagian sini guys ya, keluaran dari PCB bawah. Ini harusnya keluar tegangan 300 volt, sekitar segitulah ya. Ini enggak ada tegangan sama sekali, enggak ada tegangan masuk sama sekali. Kita pindah ke di AC ya. Kita coba lihat di saklar. Dari saklar keluar 220, berarti bisa dipastikan PCB bawah yang rusak guys ya, karena di bagian saklar sudah keluar tegangan 220. Oke, untuk yang dari PCB bawah naik ke bagian PCB atas nggak ada tegangan sama sekali, nggak keluar. Kita pastikan lagi untuk mengecek sekali lagi ke skala DC lagi. Sama sekali nggak keluar ya. Oke, sama sekali nggak keluar. Oke, saya akan buka dulu untuk PCB bawahnya, dan saya akan bersihkan guys. Ini karena sangat kotor ya, mesin-mesinnya sangat kotor. Yang jelas yang udah ketemu rusak ini ada kapasitor pecah, dan untuk tegangan dari PCB bawah belum keluar. Kita akan cek, kita akan buka dulu semuanya, bongkar, dan kemudian kita bersihkan. Oke, seperti biasa untuk video pembongkarannya dan pembersihannya akan saya potong guys, karena untuk menghemat durasi. Oke, ini belum saya bongkar, belum jadi saya bongkar, karena setelah saya lepas di sini untuk PCB bawahnya keluar tegangan ya. Saya tadi lupa untuk ngecek untuk dilepasnya. Kita coba nih cek, keluar tegangan ya guys. Kelihatan nggak guys, 308 volt. Berarti PCB bawah normal guys. PCB atas ini ternyata yang masalah di bagian power supply nya sini ya, di blok sini. Mungkin ada yang short terus menyebabkan tegangan nggak keluar, protek ya. Oke, saya sanksi malah ini, kalau ini apa katanya kesambar petir, saya malah sanksi. Nggak tahu nih bener nggak kesambar petir, karena kata usernya kesambar petir ya. Oke, kita lanjut bongkar PCB atasnya aja guys. Seperti biasa lah, video akan saya potong. Oke guys, ini setelah saya lakukan pengecekan ya. Ini belum menyeluruh pengecekannya, untuk bagian BBM ini juga belum saya cek. Semoga tidak ada masalah aja lah ya. Jadi yang rusak ini ketiga kapasitor, yang satu pecah jelas rusak, yang satu nilainya udah berkurang, yang satu juga udah berkurang tapi belum parah, sebenarnya masih bisa dipakai, tapi saya akan ganti tiga-tiganya. Kemudian untuk transistor regulator di sini IFPE40 juga short. Kemudian banyak dioda Zener, maaf dioda IN4148 yang short juga, ada 5 dioda yang short.
Kemudian untuk MOSFET drivernya keempat-empatnya jebol guys. Saya jarang menemui ada kasus yang langsung empat-empatnya jebol. Kemudian di sini juga jalur PCB-nya sudah saya sedikit rapikan, yang tadinya agak terangkat-angkat. Semoga masih bisa untuk dibenahi lagi nantinya ya. Itu untuk penggantinya, ini kapasitornya. Oh, ada lagi satu ini transistor 8050 di sini juga short. Ini transistor 8050 penggantinya, kapasitornya. Kemudian ini isi transistor switchingnya, regulator. Terus ini ada IRF Z24N sama IRF 9Z24N. Terus ini genernya. Oke, seperti biasa untuk pemasangan komponen langsung akan saya potong videonya guys ya. Nanti kalau setelah terpasang akan saya mulai lagi videonya. Oke guys, sekarang mesin lasnya udah jadi guys. Sebelumnya saya ganti 3 kapasitor, 1 MOSFET, kemudian di bagian MOSFET di bagian switching, kemudian 4 MOSFET di bagian driver, dan ada dioda kecil ini yang short masih belum bisa teratasi. Saya coba pakai gacun, masih belum bisa guys. Ternyata ada beberapa komponen lagi yang rusak guys. Saya lanjutkan telusuri, ada optocoupler. Ini kalau kena tegangan short guys ternyata guys. Kalau dicek tanpa tegangan normal, jarang ditemui ini ya, optocoupler. Kemudian ada R di sini, ada R 2,2 ohm. Ini udah putus juga, yang mengakibatkan tidak keluar tegangan 24 volt. Kemudian ada resistor 510 ohm yang sebelahnya ini. Yang besar ini saya ganti yang besar guys, karena yang 1/4 watt itu enggak ada, saya ganti dengan yang besar. Enggak apa-apa ya. Kemudian yang 510 juga enggak ada, saya pakai 470 ohm, saya seri dengan 47 ohm. 470 saya seri dengan 470, masih bisa ketemu 511. Aktual pengukuran ya, maksudnya 511 nya masih bisa saya pakai. Itu aja tambahnya ketiga komponen ini guys ya. Jadi trafo las ini, sama kapasitor di sini kering juga ternyata guys. Kapasitor di bagian sini juga kering. Jadi full kita ganti 5 kapasitor keramiknya tuh. Full kita ganti 5 piece. Dulu saya kecilkan dulu. Ini yang diganti banyak guys ya. 5 kapasitor, 4 MOSFET driver, 1 transistor MOSFET regulator, optocoupler, transistor 8050, resistor 2,2 ohm, resistor 510 ohm, terus 5 dioda IN4148. Sangat banyak sekali yang rusak. Sekarang udah bisa keluar tegangan guys. Kita coba guys ya. Memang kalau di bagian power supply udah kena, di sini nih harus teliti guys. Komponen-komponen kecilnya itu rawan ya. Ini kita colokkan, kita nyalakan. Oke, kipas nyala, indikator 24 volt nyala, indikator OC nggak nyala ya, aman. Kita cek tegangan output. Oke, di sini keluar 57 volt DC. Oke, udah bisa nyala mesin lasnya. Kita sekarang akan coba tes untuk ngelas. Kita coba cek dulu di sini untuk bagian drivernya. Kalau normal dia keluar 5 volt, kalau nggak normal
di bagian di sini nggak jalan, dia akan terukur 24 sampai 25 volt. Kalau normalnya 13 sampai 15. Oke, 13 volt nggak kelihatan saja. Oke, 13 volt. Depannya 13 volt, depannya 13,7, 13,7, imbang sekali guys ya. Drivernya amat sangat imbang. Untuk frekuensinya karena nggak ada alat ukurnya, jadi nggak saya ukur guys. Kita langsung cek untuk pengelasannya aja guys, tes pengelasan. Semua tegangan udah normal ya, udah ada keluaran juga di sini. Sekarang kita waktunya tes pengelasan guys. Ini cover biar dulu, jangan ditutup dulu, biar yang punya tahu. Kita pasang ininya dulu enggak. Oke, lanjut ke video pengetesan lasnya. Oke guys, kita coba mesin lasnya. Udah, ini PLN ya, kita nyalain. Nyala. Ampere 50 dulu. Rated ampere 80. Halus bagus ya. Ampere 100, 110. 140. Ampere 170, 200 mentok. Oke, mantap. Ini mah katanya susah di setel, tapi ini udah bisa di setel ya. Oke, sip. Oke, cukup sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam satu hobi, salam dari Aska Elektrik. See you next time. Dadah.